Selamat siang, Pak Adit dan Pak Lutfan beserta teman-teman. Saya Anzalia Sabrina. Izinkan saya mempresentasikan hasil scoping review saya yang berjudul Recent and Future Climate Change Impact on Malaria. Malaria merupakan salah satu vector-borne disease yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Seperti yang kita semua ketahui, sampai saat ini malaria masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai belahan dunia. Hal ini didukung dengan adanya data dari WHO yang menyebutkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 263 juta kasus malaria dan mencapai 597 ribu angka kematian di 83 negara. Perubahan iklim seperti suhu bumi meningkat, musim hujan yang berubah, dan kejadian cuaca ekstrim makin sering terjadi. Faktor-faktor inilah yang dapat mempengaruhi habitat nyamuk vektor sehingga dapat memperluas penyebaran malaria, memperpanjang musim penularan, bahkan menciptakan hotspot baru di wilayah yang sebelumnya non-endemis. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena hingga saat ini belum banyak kajian yang memetakan secara sistematis bagaimana perubahan iklim baik yang terjadi saat ini maupun yang diproyeksikan di masa depan dapat mempengaruhi penularan malaria. Oleh karena itu, scoping review ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memetakan bukti ilmiah terkini yang relevan agar diperoleh gambaran yang lebih sistematis mengenai dampak perubahan iklim terhadap penyebaran malaria saat ini dan proyeksi dampak di masa depan termasuk identifikasi kelompok rentan dan wilayah yang beresiko tinggi. Scoping review ini dilakukan dengan mengikuti panduan dari Prisma, di mana pencarian artikel ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Parish of Publish dengan memasukkan kata kunci climate change, malaria, environmental change, dan lain sebagainya. Kemudian database yang digunakan dalam pencarian artikel ini adalah Google Scholar dan PubMed. Kemudian screening dilakukan dengan menggunakan aplikasi Ryan. Adapun yang menjadi kriteria inklusi dalam artikel-artikel ini adalah yang pertama original research terkait malaria, kemudian artikel yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai 2025, kemudian menggunakan bahasa Inggris, di mana sebelumnya saya memasukkan bahasa Indonesia sebagai kriteria inklusi, namun ternyata pada saat pencarian artikel tidak ditemukan artikel yang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga saya hanya memasukkan bahasa Inggris sebagai kriteria inklusi dalam scoping review ini. Dan yang terakhir adalah artikel yang dapat diakses secara terbuka atau open access. Dari pencarian artikel di dua database tadi, didapatkan sebanyak 112 artikel, 100 diantaranya dari Google Scholar dan 12 dari PubMed. Setelah dilakukan screening, didapatkan hasil akhir artikel yang memenuhi semua persyaratan sebanyak 27 artikel. Dari ke-27 artikel tersebut, penelitian paling banyak dilakukan di wilayah Asia, yaitu sebanyak 14 artikel. Dan dari 14 artikel tersebut didominasi penelitian yang dilakukan di India, yaitu sebanyak 7 artikel. Metode yang dilakukan dalam artikel-artikel tadi banyak menggunakan permodelan GCM plus RCP, yaitu sebanyak 7 artikel atau sebesar 30,4%. Dari artikel yang telah ditelaah tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa terjadi perluasan wilayah resiko malaria. Misalnya di daerah pegunungan atau dataran tinggi di mana area ini adalah area dengan musim dingin yang jelas tidak cocok untuk siklus hidup nyamuk atau perkembangan parasit Plasmodium. Namun, dengan suhu yang lebih hangat akibat dari pemanasan global, wilayah tersebut kini menjadi lebih panas dan sesuai bagi vektor maupun parasit malaria. Kemudian terjadi musim penularan yang lebih panjang. Dengan meningkatnya suhu dan pergeseran pola hujan, daerah-daerah endemik malaria sekarang mengalami kondisi iklim yang memungkinkan nyamuk lebih aktif dalam jangka waktu yang lebih lama dalam setahun. Nyamuk tidak hanya bertahan lebih lama, tetapi juga bisa berkembang biak lebih cepat karena siklus hidupnya menjadi lebih singkat dalam suhu yang lebih tinggi. Wilayah yang sebelumnya non-endemik sekarang mulai menunjukkan peningkatan kasus, terutama di dataran tinggi yang kini memiliki suhu lebih hangat.
Selain itu, musim penularan juga menjadi lebih panjang karena nyamuk dapat bertahan hidup lebih lama dalam kondisi lingkungan yang mendukung. Lalu, pada tahun 2030 dan 2050 diperkirakan akan terjadi peningkatan populasi terpapar malaria. Prediksi iklim global hingga tahun 2030 dan 2050 menunjukkan bahwa semakin banyak orang akan tinggal di wilayah yang cocok untuk penularan malaria akibat suhu yang makin hangat dan perubahan pola hujan. Akibatnya, malaria bisa menyebar ke daerah yang sebelumnya bebas malaria, dan populasi yang terpapar risiko akan meningkat secara signifikan, terutama di daerah Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Vektor menjadi lebih beradaptasi pada perubahan yang terjadi di lingkungan. Nyamuk vektor malaria seperti Anopheles mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Misalnya bertahan di suhu lebih tinggi, berkembang biak lebih cepat, dan menyebar ke wilayah baru. Adaptasi ini membuat penularan malaria jadi lebih sulit dikendalikan dan berpotensi meluas. Pada grafik sebelumnya telah ditunjukkan bahwa terdapat 17 artikel atau sebesar 63% akan terjadi tren kenaikan kasus malaria di masa depan. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti tidak ada strategi mitigasi adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan terjadi di masa depan. Adapun kelompok yang paling beresiko terhadap malaria adalah yang pertama anak-anak di bawah usia 5 tahun, kemudian ibu hamil, kenapa? Karena daya tahan tubuh yang lebih rendah, serta masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau yang sulit mengakses kesehatan seperti layanan pencegahan dan pengobatan malaria. Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan studi dalam scoping review ini. Yang pertama, yaitu hanya mencakup artikel yang berbahasa Inggris, sehingga terdapat kemungkinan studi yang relevan tidak tercakup. Yang kedua, temuan dalam review ini mungkin belum sepenuhnya mewakili situasi global dan masih ada potensi bias wilayah dalam pemetaan dampak perubahan iklim terhadap malaria. Salah satunya adalah Indonesia. Dan yang ketiga, tidak terdapat gambaran mengenai bagaimana kebijakan dari masing-masing wilayah merespon perubahan atau tantangan yang ada terkait dengan malaria. Terdapat beberapa implikasi hasil untuk penelitian lebih lanjut. Yang pertama, memperluas studi ke wilayah yang belum banyak diteliti, khususnya wilayah endemi seperti Indonesia, Asia Tenggara, Papua, dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu penyesuaian intervensi malaria sesuai dengan wilayah resiko baru. Dan yang ketiga, mempertimbangkan resiko perubahan iklim dalam strategi pengendalian malaria di masa yang akan datang atau masa depan. Dari hasil scoping review ini dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak nyata terhadap penyebaran malaria saat ini dan berpotensi meningkatkan beban penyakit secara signifikan di masa depan. Temuan ini menegaskan pentingnya pengembangan strategi mitigasi dan adaptasi berbasis bukti yang mempertimbangkan kerentanan iklim dan kesehatan masyarakat. Fokus utama harus diberikan kepada wilayah yang beresiko tinggi dan kelompok rentan, agar sistem kesehatan dapat lebih siap dalam merespon ancaman perubahan iklim terhadap penyakit menular seperti malaria. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.